Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini menjawab suatu permasalahan ya, dimana yang sering dihadapi di penjualan online atau penjualan offline atau toko offline ya, mungkin toko di pinggir jalan atau toko di mall. Kendalanya adalah pertama, tokonya sepi. Kedua, karyawannya males-malesan alias kurang inisiatif ya, seperti itu. Kalau biasanya ini kendala yang dihadapi sama pemilik toko ya, pemilik atau kepala toko. Nah, di sini Sirtiman mau coba sharing pengalaman pribadi. Dulu sekitar tahun 2000-an ya, Sirtiman pernah jadi sales, mau dibilang sales counter atau sales SPM atau apalah, pokoknya kerja di salah satu toko olahraga yang populer ya, di mall besar gitu. Sirman pernah kerja di Sport Station ya. Di situ Sirman begitu pertama masuk, yang ngerasa itu pengunjungnya ya tarik-tarikan ya, namanya mallnya mall yang bukan yang jual barang-barang murah juga gitu ya. Pengunjungnya otomatis namanya orang tetap cari obrolan, cari diskonan seperti itu. Nah, dengan diskonan seperti itu salah satu yang menarik agar tokonya ramai, pajang angka-angka persentase diskon sale atau promo-promo lainnya, beli satu dapat satu, beli ini dapat itu. Seperti itu juga pendisplayan toko ya. Jangan terlalu jangan terlalu gelap, tapi jangan monoton lah, jangan terlalu warnanya, jangan terlalu ya, kalau putih putih semua, depannya putih semua, jadi kayaknya jadi kurang berwarna gitu tokonya. Nah, di sini Sirtiman ya paling ya nerapin teknik pendisplayan ya, warna terang gelap ya, seperti itu. Jangan jangan depannya terang, belakangnya gelap semua. Nah, itu kurang bagus efeknya. Jadi kita pengen dari sisi orang yang datang atau konsumen itu ngelihat toko itu, pas kita ngelihat dari jauh itu udah ada sesuatu istilahnya yang belang-belang dan berwarna. Nah, itu lebih menarik dibanding yang cuma putih doang atau hitam doang. Itu sangat tidak, ya biasa aja gitu. Nah, di sini untuk masalah toko ya harus ngikutin ini ya, ngikutin musim biasanya sih. Manfaatin musim. Kalau musim kayak 17 Agustusan temanya Hari Merdeka, atau sebelumnya musim back to school, anak-anak libur sekolah, atau akhir tahun ada yang ya musim ya mungkin Christmas atau Happy New Year, seperti itu ya, kembang api atau lampu-lampu lah. Juga kalau musim bulan puasa atau mau lebaran, ya dekornya ya menyesuaikan dengan ketupat-ketupat, atau ya pokoknya dibikin suasana yang beda-beda. Jadi orang datang tuh ngerasain tokonya sih itu aja, cuma ya suasana yang berbeda. Jadi serasa orang tuh jadi pengen datang lagi, ada rasa pengen tahu, ada rasa aduh, Hari Merdeka tokonya kayak gimana nih, jadi kepo seperti itulah. Nah, itu untuk toko kita harus kreatif ya, juga harus desainnya, dinding semua perabotan ya, kalau perlu ganti-ganti setiap setiap ada event, setiap ada musim, ganti display seperti itu. Kalau back to school biasa dulu ya ada
majang baju sekolah merah putih atau segala produk yang berwarna merah putih atau putih biru atau putih abu-abu. Juga ada pakaian olahraga, alat olahraga ya seperti kayak bola atau raket juga. Kalau ini kayak tas sekolah atau alat-alat tulisnya juga dipajang tuh. Itu dipajang satu, jadi buat taruhlah satu area untuk display produk-produk yang sesuai musim seperti itu. Nah, kalau musim merah putih ya baju merah putih seperti itu, baju merah putih ya hiasan-hiasannya yang laku kayak bendera atau apa atau bambu runcing segala macam ya, pokoknya dibikin suasana yang sesuai dengan temanya gitu. Nah, kalau dari sisi karyawannya nih sekarang yang bikin apa ya? Bikin pemilik usaha itu galau ya, ngeliat karyawannya nih mesti gimana. Karyawannya cuma datang jagain, ada tamu atau konsumen datang cuma didiemin aja, nggak jadi ya udah gitu, jadi ya syukur, nggak jadi ya udah seperti itu. Ya kalau pengalaman Sirtiman dulu ya kerja di Sports Station itu segala sesuatunya berdasarkan target, juga ya performa dari kita dinilai gitu, entah itu absensi, untuk jualan, servis ke pelanggan juga. Jadi sebelum mulai di lapangan kita udah di training, kayak training grit and sell ya. Ya pokoknya pelanggan datang gimana caranya disambut, diajak ngobrol, ditanya biar ada suasana terjalin gitu, engage ya. Juga ya masalah target toko gitu. Ini sebenarnya target toko ini bisa menjadi pemicu ya. Antara perusahaannya ini akan cepat istilahnya berkembang atau ya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kalau dulu sih Sirtiman satu toko ditarget 1 miliar sekian juta gitu, 1,3 gitu. Nah, misalnya di situ ada 16 karyawan, ya sip-sipan ya, 8 pagi, 8 malam. Jadi setiap orang setiap hari itu ditarget mungkin 2 atau 3 juta disuruh jualan. Jadi akhir bulan ya ya pokoknya total minimal harus 33 juta gitu ya kalau dibagi seperti itu. Nah, ini salah satu pemicu ya, kalau misalnya target dikasih hadiah lah dari pemilik toko atau pemilik usahanya ya, dikasih hadiah, dikasih rangsangan selain bonus ya, bonus dapat. Cuma yang paling Sirtiman apa sih saranin itu ya berupa kayak trofi atau souvenir, boleh dibilang jangan terlalu souvenir ya, jadi kayak hadiah tapi berupa trofi gitu. Nah, di sini ya bisa aja semacam kayak jam tangan, jadi orang semangat dapat bonus, dapat jam tangan, atau dapat yang kalau bisa yang dipakai lah, entah itu yang menarik ya kayak ya zaman sekarang itu headset, kalau perlu handphone lah kalau emang targetnya tinggi gitu. Ya itu nggak apa-apa untuk jadi perangsang. Jadi setiap karyawan saling berlomba-lomba ya, mendapatkan hadiahnya. Dan itu juga ada yang namanya hadiah mungkin tahunan ya. Jadi ini yang bikin karyawan itu tambah betah. Dia masih ngarepin hadiah tahunan itu. Jadi kalau tokonya target terus dan dia juga target terus, kan diajak dapat tiket, misalnya jalan-jalan ke Bunaken atau jalan-jalan ke Lombok atau jalan-jalan ke Pulau Tidung atau pulau yang di Laskar Pelangi itu, Bangka Belitung seperti itu. Nah, di sini ya disarankan ya lebih kreatif lah ya, cari tempat wisata yang murah. Cuma kalau sampai ada kejadian benar-benar semua karyawan jalan-jalan, istilahnya dapat bonus dari ya usahanya, dari tokonya itu bisa jalan-jalan,
dan mereka istilahnya punya dokumentasi, entah itu selfie di sana, entah itu share-share ke media sosialnya. Itu jadi pengalaman yang sangat berharga ya, yang memicu mereka untuk tahun depan biar lebih semangat lagi jualannya gitu loh. Ini sebenarnya ya hal yang paling apa ya, sering dilewati oleh pemilik usaha. Mereka maunya untung, 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 tapi karyawannya ya cuma dituntut aja. Merekanya nggak kasih rangsangan, merekanya nggak kasih ya ke sesuatu yang bisa bikin benar-benar semangat gitu karyawannya. Kadang segala sesuatu nggak harus uang, entah itu ya kayak tadi, kayak bulanan bisa kasih trofi, atau tahunan juga dikasih trofi. Mungkin pas jalan-jalan nanti diumumin dikocok atau hadiah apa gitu, seperti itu. Nah, di sini jadi perangsang seperti itu. Kalau sebenarnya kalau kayak karyawan apalagi levelnya cuma jaga toko, itu mereka sebenarnya ya nggak terlalu banyak menghambur-hamburkan apa sih budget untuk ya model seperti insentif seperti itu, entah itu gift atau door prize ya, dibanding yang perusahaan yang besar seperti itulah gitu. Nah, di sini ya diharapkan mulai ya cari ide untuk pengusaha, mulai cari ide mau ini tahun ya namanya usaha kan, kita main target segini, ada sisa segini, kita jalan-jalan ke sini deh gitu. Kalau udah capai target konsisten, pemilik usahanya juga ya gimana caranya biar semua karyawannya itu kalau bisa setiap hari ngeliat, ya pokoknya gimana caranya yang ngeliat, kalau bisa mencium, ya entah itu ngeliat bisa dipajang poster ya, misalnya di dinding lagi ruang karyawan, atau dikasih poster atau souvenir dari tempat wisata tersebut gitu. Jadi akan menambah apa ya, menambah eh, insting panca indera mereka untuk mencapai target dan tujuan yang diinginkan perusahaan, seperti itu. Dalam diri mereka sendiri juga seperti itu gitu. Yang jelas masalah keseragaman juga perlu ya, keseragaman. Kadang toko-toko itu, toko-toko seperti kayak Sport Station, kayak mungkin kayak Adidas atau Nike, mereka pakai baju yang seragam ya biar ya ada kekompakan juga ya, yang bedain antara tamu tahu antara istilahnya yang jaga toko atau tamu lain. Kadang kan bingung yang jaga toko tapi bajunya kok ya ini yang beli apa yang jaga toko bukan nih gitu. Ditanya, "Oh, bukan Mas, yang jaga toko di sana." Itu. Jadinya kan kayak salah salah sangka, bingungin. Jadi kalau kan apa customer itu bingung, ya itu udah ibaratnya dapat kredit negatif satu lah, ibaratnya seperti itu. Ya juga karyawan mulai ya dibakar semangatnya terus di dalam ya ini, terutama dia menjaga barang, dikasih tanggung jawab bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kalau giliran stock of name dicek ada yang hilang atau enggak, ya modelnya kalau yang berupa barang ya, kalau yang berupa jasa atau restoran ya dicek kerajinannya, kerapihannya, kebersihannya, centang ada penilaian, nanti ya dinilai ya guys, dapat angka berapa dia per bulan atau per tahun, seperti itu. Ya biasanya sih dipajang yang the best bulan ini, dipajang dikasih figura fotonya tuh, ini yang the best tuh, jadi mereka merasa dihargai ya, seperti itu. Nah, di sini semoga dengan beberapa ide atau saran seperti itu ya bisa meningkatkan ya omset perusahaan, juga karyawan juga pada semangat, pada benar-benar bela-bela matian deh buat usaha kita. Mereka benar-benar wah kalau diajak jalan-jalan tuh ya pasti haru, terima kasih gitu. Ya si Riman sendiri sampai sekarang ya ngalamin haru gitu, diajak jalan-jalan, waktu itu diajak jalan-jalan ke puncak gitu ya. Padahal baru gabung, baru masuk, tiba-tiba sebulan 2 bulan udah diajak jalan ke puncak gitu kan. Ya asik gitu loh. Nah, itu jadi berkesan untuk selanjutnya. Ya udah ditebak, Sirtiman semangat terus, jualan target terus, semangat.
masalah bonus ya kita terima kasih perusahaan ini gimana caranya biar jadi perusahaan yang bagus, malah pola pikirnya lebih lebih tinggi gitu loh. Kalau dibanding yang cuma nggak target dimarah-marahin, akhirnya orangnya keseringan, karyawannya keseringan dimarah-marahin, akhirnya sakit, akhirnya stres, pindah seperti itu. Ini manfaatin dulu dari awal di training sebulan, kalau perlu 2 bulan, dia biar beradaptasi, orang lamanya diajarin, dianya juga dipancing biar banyak tanya, banyak paham ya tentang seputar apa yang dijual, ditawarkan, juga servisnya benar-benar dinilai, bagaimana diajarin cara membina apa ya, engage biar gimana tamu pelanggan itu datang tapi nggak merasa apa ya, aman gitu, nggak merasa pengen apa sih, over apa, nggak, orang tuh kan paling nggak suka kalau disuruh beli gitu. Jadi biar enjoy aja dulu, lihat-lihat, pilih barang, ngobrol lah, santai. Cuma jangan terlalu bertele-tele juga. Nah, ini teknik-teknik jualan kayak teknik closing ini juga harus dipahami untuk karyawan. Teknik closing, kadang karyawan ilmunya tinggi, dia detail ini itunya tahu untuk suatu produk ya, cuma dia teknik closingnya kurang, jadinya ya mungkin ya banyak orang ya dapat ilmu akhirnya over informasi itu, overload, akhirnya nggak jadi beli gitu, jadi kebanyakan pilihan, jadi bingung, jadi kebanyakan data, otaknya jadinya nggak jadi beli gitu. Kalau udah dikasih penjelasan, ini teknologinya ini teknologinya ini, kalau ini harganya murah, kalau ini harganya mahal, kalau ini enak dipakai, kalau ini ya kurang nyaman tapi harganya terjangkau ya, seperti biar dia memilih antara dua produk. Atau jangan banyak-banyak ya, orang bludrak kalau disuruh milih 15 produk gitu. Lebih baik ditarik, gimana saja ditarik dia biar sampai ada keputusan barang A dan barang B gitu, barang 1 dan barang 2. Misalnya produk kita ada banyak nih, jual sepatu atau jual baju, ini kita giring mereka nih, disaring, nyarinya kayak gimana, warnanya apa, itu ya ditanya-tanya, ya sambil santai, apa disuruh coba-coba dulu deh gitu. Yang penting jadi kan ya, yang penting jadi itu, jadi sales, jadi pendapatan kita gitu. Nah, di situ semoga ya banyak apa, kenaikan penjualan ya, penaikan sales, juga perusahaannya tambah maju, tambah berkembang, karyawannya juga jadi dapat karyawan yang berkualitas gitu. Ya jangan lupa ya, kasih mereka jenjang juga gitu. Ini namanya perusahaan, kita nggak bisa misalkan toko ya, nggak bisa tokonya di situ-situ aja, tetap melipat gandakan pendapatan usaha, kita harus buka cabang. Nama karyawan yang lamanya tarik jadi kepala toko biar regenerasi, sebagian yang seniornya ditarik jadi ya pokoknya yang dari yang toko yang lama ditarik jadi seniornya, disuruh kolaborasi sama apa karyawan yang baru biar ya sama-sama punya 2 toko yang menghasilkan, seperti itu. Ya masing-masing punya masalah, punya kayak lokasi dan apa omset yang berbeda, cuma itu tetap harus ya kalau mau usaha ya begitu, harus berkembang, itu harus banyak cabang. Ya kalau udah satu cabang dia stuck di situ aja juga berarti ya pengusaha ini kurang berani ngambil resiko. Dia udah sukses, target toko terus, uangnya udah bisa untuk membangun toko yang baru gitu, dan dia nggak ngapa-ngapain gitu, dan dia ya puas dengan gitu-gitu aja. Itu namanya dia nggak berani keluar dari zona nyamannya juga gitu. Namanya usaha tuh harus, udah saatnya mengembangkan sayap, menambah ranjau-ranjau pendapatan dan lain-lain lah. Jangan lupa ya, kita harus tetap
kontrolnya juga jangan sampai lepas. Untuk kadang karyawan udah dikasih kepercayaan, udah lama berjuang bersama perusahaan kita, tapi saat diberi jabatan ya dia lupa gitu, lupa diri, kacang lupa kulitnya atau apalah gitu. Jadinya jadinya dia harus ya istilahnya dipecat gitu. Kalau soalnya mungkin ada korupsi atau tindak yang melanggar apa sih, ya pokoknya yang nggak etis lah itu, yang bikin perusahaan itu dirugikan seperti itu. Jadi ya itu aja sih kalau masalah kenapa toko sepi dan karyawannya itu ya males-malesan. Ya mungkin cara tadi udah kalau bisa secepatnya dilaksanakan ya. Yang pertama itu tokonya harus dioptimisasi. Tokonya dioptimisasi, ikutin musim, tren, desainnya juga, pendisplayan juga ya. Juga untuk karyawannya jangan lupa dikasih jenjang karir. Ya, janjiin aja nanti kalau tokonya rame kita buka cabang baru seperti itu. Nah nanti yang ya itu ada harapan nanti dia naik jabatan jadi kepala toko atau gimana. Itu jadi motivasi yang bagus ya, jadi pembakar semangat buat untuk dia juga, jadi ya keluar dari zona malesnya, zona nyaman, zona males yang tadinya cuma mengharapkan absen gaji. Sekarang ya udah target toko bisa tercapai, juga kualitas dia juga naik karena dia menjalin hubungan sama pembeli, sama customer. Ya, pokoknya dia punya, kadang pelanggan juga saya beli tuh suka sama dia tuh gitu, sukanya orangnya sama dia gitu. Ya udah mau gimana lagi kalau kayak gitu. Ya sama aja kayak misalnya tukang cukur ya. Ya tuh cocoknya cukurnya sama dia gitu. Kalau yang sama lain saya nggak cocok gitu. Biasa kan orang seperti itu. Itu karena udah terjalin satu engage gitu ya, satu apa sih, hubungan yang udah terjalin simbiosis seperti itulah gitu. Jadi dibikin suasana seperti itu, karyawannya dibikin jenjang karir, dibikin ya target perusahaan, bonus-bonus dan insentifnya, mungkin jalan-jalan ke tempat wisata atau dikasih berupa seperti trofi ya, atau souvenir, trofi atau gift yang bagi mereka itu benar-benar spesial gitu. Harganya jadi nggak seberapa dibanding untuk ngedapetinnya itu, seperti itu. Jadi ya itu aja, semoga dipraktekkan untuk para pengusaha, pemilik toko, agar tokonya sukses di masa-masa mendatang. Oke, jangan lupa ya, kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar, juga jempolnya guys, jempol yang ditunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.